Masuk lagi rejeki di siang bolong dari aplikasi peminjaman online ilegal ini. Dan tentunya di aplikasi ini bebas mau ngajuin di jam berapapun dan pencairannya bisa kapanpun juga, dan gak akan menunggu lama. Dan juga kalian bebas mau mengajukan dengan data pribadi dan juga rekening pribadi, mau HP fresh, mau peminjam baru, peminjam lama, itu semuanya bisa. Dan tentunya lumayan bisa buat modal usaha dan worth it banget untuk perawatan. Sudah banyak orang dicairkan dan juga sudah banyak orang yang berkali-kali dicairkan dari aplikasi ini. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian pada sehat selalu, tetap semangat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Bahkan ada lagi yang varian baru ya. Semoga masih bisa terkontrol, dan jika kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa untuk sering berolahraga dan juga konsumsi makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun dan senantiasa terhindar dari penyakit ya. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian di pinjol-pinjol legal? Apakah udah dapat tembus sampai dengan puluhan juta? Karena saat ini lagi ramai-ramainya orang-orang dicairkan dengan limit puluhan juta rupiah di pinjol-pinjol legal. Dan untuk pinjol ilegal saat ini lagi kalah ya limit-limitnya dari pinjol-pinjol legal. Dan ya semoga saja sih bisa seterusnya ya di pinjol-pinjol legal ini melakukan pencairan yang banyak. Karena kemarin sempat sulit banget pencairan di pinjol legal karena mungkin akibat PPKM atau gimana ya. Dan sekarang sih alhamdulillah bisa kembali lagi, dan orang-orang pada serbu biar bisa dapat mungkin modal usaha, modal sehari-hari, keperluan pribadi, dan lain-lain ya. Dan sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait aplikasi peminjaman online legal OJK ini yang gak henti-hentinya gue bahas kepada kalian karena memang pencairannya lagi banyak. Apalagi untuk perawatannya worth it banget cuy. Dan ini adalah pengajuan saya yang kesekian kalinya, tetapi untuk akunnya berbeda ya. Kalau untuk akun pribadi gua itu masih berjalan untuk peminjamannya, jadi belum bisa meminjam. Dan di sini gua meminjam dengan akun pribadi teman saya, dan datanya juga dari teman saya. Jadi di sini gua hanya numpang buat pengajuan dan ternyata bisa lumer juga ya. Dan ini adalah masih akun baru ya teman-teman. Jadi belum pernah meminjam, handphonenya masih fresh, rekeningnya fresh, datanya fresh, semuanya masih baru ya. Untuk di aplikasi ini gue sebenarnya iseng-iseng doang sih ngajuin di siang hari jam 12 siang. Ternyata bisa nyantol juga cuy. Gue pikir untuk di jam 12 siang itu pengajuan pasti menumpuk banget ya. Apalagi memang untuk peminjam baru itu kadang rentan banget di auto di jam tersebut ya. Nah, dan kadang sih gue kalau mengajukan untuk peminjam baru itu biasanya di jam pagi ya. Jam 6, jam 7, jam 8. Tetapi ini gue hanya iseng doang, ternyata bisa nyantol. Dan lumayan, ini limitnya nggak kecil-kecil amat, tetapi sudah bisa ya lah ya untuk membuat modal usaha ataupun keperluan pribadi dan lain-lain. Kedepannya ini gua akan rawat ya teman-teman. Nah, dan di aplikasi ini juga cukup menggunakan rekening dan juga KTP pribadi tanpa perlu menggunakan data busuk, amunisi fake, amunisi galbay, data galbay, dan lain-lain ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua telah dicairkan dengan limit peminjaman 800.000 yang walaupun nggak sampai 100.000 nggak masalah sih, soalnya juga masih peminjam baru. Tentunya skor kreditnya juga masih rendah banget, dan ya untuk dokumen lainnya nggak memasukkan dokumen lain sih, hanya KTP dan rekening, dan juga plus untuk foto tempat bekerja ya. Nah, di sini jangka waktu peminjamannya memang nggak dapat sebulanan, tetapi ini udah lumayan banget, 14 hari.
ya maklum juga sih untuk peminjam baru, dan setelah ini pasti akan naik ya untuk perawatannya. Nah, di sini yang harus gua lunasi yaitu Rp889.600. Nah, di sini untuk yang gua harus lunasi yaitu Rp889.600. Buat yang bertanya, "Bang, kok pelunasannya lebih tinggi daripada pembayaran aktualnya?" Ya, memang sudah seperti itu cuy, karena di sini dia sudah dikalkulasikan dengan biaya bunga itu 0,8% per hari. Di sini 89.600. Ini lumayan murah banget loh ya teman-teman. Kalau dipinjol ilegal kalian nggak akan dapetin pembayaran seperti ini dengan biaya bunga seperti ini ya. Nah, di sini jatuh temponya pada tanggal 23 bulan 9 2021 ya. Nah, makanya untuk di aplikasi ini gue akan rawat, dan ya mungkin beberapa hari ke depan gue akan langsung bayar untuk perawatannya dan langsung digajukan lagi ya teman-teman untuk mendapatkan limit yang gede. Nah, oke, nggak usah berlama, kita langsung ke aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Pinjam Indo, dan untuk aplikasi Pinjam Indo memang lagi viral untuk sekarang ini, dan kata beberapa orang ada beberapa yang seatap dari aplikasi Pinjam Indo ini ya, seperti katanya modal nasional, ada modal dan juga cash cepat, tetapi gua nggak tahu apakah memang mereka itu seatap atau gimana ya. Dan untuk di aplikasi ini mungkin udah pada banyak orang yang tahu, ataupun mungkin juga udah pada cair juga di aplikasi ini, jadi gua bahasnya nggak usah terlalu lama ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Pinjam Indo, pinjaman uang online dari PT Serba Digital Teknologi, dan untuk aplikasi ini dia sudah legal OJK dan juga bagian dari AFPI. Dan untuk kalian yang pengen download bisa melalui link yang gua sediain di deskripsi, tinggal kalian masuk, download dan langsung ajukan kalau kalian mau. Dan di sini untuk aplikasinya dia sudah mencapai 1 juta download dengan rating 4,4 dengan 88.000 ulasan. Untuk brosur aplikasinya sih ya hanya gini, masih agak kurang menarik ya ketimbang pinjol-pinjol legal lainnya. Namun untuk bunganya di sini cukup menarik, 10 juta rupiah. Dan di sini ada pengajuannya mudah, setelah itu bunganya rendah katanya, tidak perlu jaminan, cukup menggunakan HP untuk pengajuan dan lain-lain. Kemudian untuk di aplikasi ini seperti biasa buat yang baru pemula ataupun baru ingin meminjam, kalian baca dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam di sini ya, biar kalian paham dan juga bisa menjadi bahan acuan kalian dan juga bahan pembanding dengan aplikasi-aplikasi pinjol lainnya. Nah, di sini kita langsung lihat. Namun untuk jumlah downloadnya sini sudah mencapai 1 juta download, ratingnya 4,4, 88.000 ulasan. Kemudian untuk brosur aplikasinya, di sini dia menawarkan produk peminjaman mulai dari 1 juta hingga dengan 5 juta, tenor peminjamannya 91 hari hingga dengan 365 hari, suku bunga pinjamannya 0,06% dengan suku bunga pinjaman tahunan 21,9% dan biaya adminnya 0% ya. Nah, di sini kalau kalian masih bingung ataupun masih kurang informasi, bisa kalian cek melalui situs web resmi dari aplikasi ini, dan sini ada email juga, ada email kontak. Dan untuk keunggulan dari aplikasinya di sini dia sudah menjelaskan secara detail banget, harus berusia 18 tahun, dan juga untuk transparansi bunganya itu 0,6% per hari ya. Nah, untuk aplikasi ini dia sudah dirilis sejak 30 April 2020 ya, dan ya untuk aplikasi ini sudah nggak diragukan lagi sih ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita ke dalam aplikasinya dulu ya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Pinjam Indo, sudah legal OJK dan juga bagian dari AFPI. Nah, ini seperti biasa buat yang baru masuk ataupun baru meminjam, kalian baca dulu perjanjian privacy dan otorisasi dari aplikasi ini. Kalian baca semua saja di sini, kalian tekan OK. Nah, tampilannya seperti ini ya, sudah tampilan baru. Limit peminjaman yang kita bisa dapatkan maksimal itu 3 juta rupiah, tetapi nggak bisa langsung 3 juta rupiah juga sih ya cuy. Dengan jangka waktu peminjaman 61 hari, jumlah peminjaman yang diterima itu 3 juta rupiah. Nah, di sini jika kalian pengajuan hari ini cair besok, tapi ini kalau misalkan pengajuannya lagi menumpuk ataupun pencairannya menumpuk. Tetapi kalau kalian mengajukan pagi, ini mah biasanya nggak berlaku ya. Biasanya langsung cair hari itu juga. Namun kalau misalkan kalian di ACC-nya sore hari, misalkan jam 4, jam 5, ya otomatis pencairannya di besok harinya cuy, karena nggak ada pencairan di malam hari ya. Nah, di sini kita tekan pengajuan segera. Untuk pengisiannya di sini sudah ada beberapa informasi. Gua akan bahas saja dari pengisian informasi dasarnya seperti biasa. Di sini ada namanya, nomor KTP-nya, jenis kelamin, status kawin, tanggal lahir. Nah, ini tanggal lahir jangan sampai kalian salah memasukkan ya. Nah, ini ada contoh yang salah. Nah, kadang orang tuh mengisikan tanggal lahirnya
udah benar tetapi nomor KTP-nya salah cuy. Nah, ini kan salah ya cuy. Harusnya di sini ke tahun kelahirannya 94, kemudian bulan 10, kemudian tanggal 14. Nah, kalau ini kan salah ya, tanggal 25 bulan 9 96. Nah, kadang orang tuh salah dalam pengisian nomor KTP-nya ya cuy. Entah itu salahnya 1 angka, 2 angka, 3 angka dan lain-lain. Mau salah berapapun itu tetap kalian akan langsung di-auto. Soalnya ini yang penting banget ya cuy. Nah, di sini kalian harus samakan ya. Misalkan tadi ini tanggal 14 ya. 14, kemudian bulan lahirnya ya 10, kemudian 94 ya. Nah, di sini kalian bisa lihat semuanya. Nah, di sini sudah sinkron, kemudian untuk pendidikan terakhir, kota tempat tinggal dan lain-lain. Status tempat tinggal apakah rumah sendiri atau gimana. Nah, selanjutnya di sini ada informasi pekerjaan yang harus kalian masukkan, nama perusahaannya, pekerjaannya apa, bidang usahanya kalian. Namun di sini sepertinya nggak terlalu cocok untuk pengangguran ya, soalnya di sini kita harus tetap mengisikan untuk pekerjaannya ya cuy. Nah, jadi kalian bisa pilih untuk wirausaha, jumlah keseluruhan karyawan. Nah, ini gaji bulanannya kalian bisa tinggikan saja, tetapi kalau kalian misalkan mempunyai amunisi slip gaji jangan ditinggikan ya, soalnya harus sinkron. Karena yang dipatokan itu adalah slip gaji. Tetapi sedikit tips dari gua nih, untuk memasukkan slip gaji itu jangan yang ditulis tangan ataupun jangan yang fotokopi, harus di foto dari kamera ataupun yang berbentuk PDF ya, agar bisa ditinjau dan menambah skor kredit kalian. Nah, untuk nomor telepon perusahaannya kalian masukkan semuanya di sini, kontak daruratnya. Nah, ini nih yang kadang banyak orang yang nggak paham-paham ya teman-teman. Dia memasukkan kontak darurat sama dengan nomor nopeng. Mungkin pikirnya karena kontak darurat orang lain itu sudah habis ataupun nggak mempunyai nomor kontak orang lain yang bagus dimasukkan, jadi dia masukkan nomornya sendiri di kontak darurat ini. Tetapi dia nggak berpikir bahwa aplikasi ini ada pinjol legal ya. Kalau di pinjol ilegal ya itu kadang biasa terjadi, tetapi kalau di sini pinjol legal OJK itu pastinya sistemnya udah ketat. Jadi kalau kalian misalkan masukkan nopeng ataupun nomor pengajuan kalian di nomor kondar, itu otomatis akan di auto ya cuy. Jadi jangan memasukkan nopeng kalian di nomor kondar. Dan di sini dia meminta untuk cukup banyak kondarnya ya, ada 5. Dan di sini ya kalian otomatis harus memasukkan dari hubungannya, yang pertama keluarga, baru turun sampai ke teman kerja ataupun rekan kerja. Dan nomornya ini harus aktif, soalnya kalau sampai nggak aktif ya wassalam, itu pasti akan langsung di auto. Dan kita di sini sulitnya kita nggak tahu di teleponnya di nopeng atau di kondar ya. Kalau di nopeng kita gampang banget, tinggal menjawab saja pertanyaannya. Kalau di kondar itu otomatis yang menjawab harus kondar tersebut ya teman-teman. Dan ya minimal kalian harus memberitahukan kepada nomor kondar tersebut ataupun orang yang kalian masukkan nomor kondarnya terkait jawaban-jawaban kalian pada saat pengisian, karena pertanyaannya juga gampang sih sebenarnya, hanya seputar pengisian kalian. Namun kalau ada yang salah itu tentunya berpengaruh terhadap pengajuan kalian ya. Setelah itu untuk informasi rekening bank. Untuk informasi rekening banknya ini bebas kalian mau masukkan Bank BRI, Mandiri dan lain-lain. Soalnya juga di aplikasi ini semua rekening itu worth it banget. Dan untuk pencairannya ya kurang lebih 1 jaman hingga 2 jaman karena memang agak sedikit lama. Nah, setelah itu di sini kalian masukkan tambah fotonya. Nah, tambah fotonya ini adalah bagian depan KTP, bagian belakang KTP dan juga foto selfie dengan KTP. Setelah itu di sini ada bukti kerja. Di sini dia meminta banyak ya teman-teman, tetapi kalian nggak perlu mengisikan banyak ini ya, hanya 1 doang minimal ya. Tetapi kalau kalian mempunyai semua, lebih baik dimasukkan saja, saran gua ya, biar kesempatan kalian untuk di ACC itu lebih menambah ya. Nah, kadang yang paling banyak orang isikan hanya foto rekening koran bank. Soalnya kadang orang nggak mempunyai slip gaji, nggak mempunyai ID card karyawan ataupun bukti pekerjaan. Nah, untuk bukti pekerjaannya itu adalah bukti yang tertulis seperti ini ya. Nah, bukan bukti pekerjaan foto kalian sedang bekerja ataupun foto tempat usaha kalian ya. Nah, ini contohnya seperti ini cuy. Ya, dan untuk foto rekening korannya seperti ini, kalian bisa screenshot saja langsung dari m-banking kalian tanpa perlu ke bank untuk cetak rekening korannya dan lain-lain. Untuk slip gajinya seperti ini contohnya ya. Nah, slip gajinya itu dalam bentuk PDF seperti ini ya, bukan yang ditulis tangan.
Dan juga kalau nggak salah ini wajib ada tanda tangan dari perusahaan kalian ataupun tempat bekerja kalian ya. Jadi memang agak sulit untuk pembuatan slip gaji. Kemudian ID card karyawan ini juga gampang sebenarnya. Dan di sini untuk bukti lainnya bisa kalian masukkan NPWP, SIM atau BPJS. Nah, di sini ada contohnya. Dan foto tempat bekerja juga bisa ya. Ini ada foto sambil bekerja, itu bisa. Dan selanjutnya nanti kalian tinggal di sini lanjutkan ke pengenalan wajah. Untuk verifikasi wajahnya di sini agak cukup gampang sih ya, karena memang untuk sistemnya juga sudah bagus banget. Dan setelah kalian melakukan pengenalan wajah, kalian tinggal tekan ditinjau. Setelah itu akan ditinjau kurang lebih sejaman hingga 2 jaman. Namun saran gua kalau kalian pengen ngajuin di aplikasi ini, ngajukan di pagi hari ya. Soalnya untuk menghindari pengajuan menumpuk. Memang sih kita nggak tahu hoki kita di mana di pengajuan jam berapa dan beberapa kali pengajuan. Tetapi untuk menghindari tersebut diajukan di pagi hari saja lebih bagus ya teman-teman. Dan buat kalian yang sudah sering mengajukan di aplikasi ini tetapi masih di auto, jangan langsung mengajukan kembali cuy. Kalian tunggu dulu, beri jeda ataupun beri gap sekitar 1 jaman atau 2 jaman baru kalian mengajukan lagi. Soalnya kalau kalian baru selesai mengajukan terus di auto kalian mengajukan lagi, itu pasti akan langsung di auto lagi ya cuy. Dan untuk perawatan sama juga, kalau misalkan kalian baru dicairkan terus kalian bayarkan secepat mungkin, kalian mengajukan lagi, itu nggak bisa langsung seperti itu ya cuy. Soalnya sistemnya butuh waktu beberapa jam untuk memproses pembayaran kalian. Dan kadang kalian memang sudah statusnya berhasil membayar, tetapi dalam sistemnya tersebut masih tercatat belum membayarkan. Nah jadi jangan langsung diajukan, beri jeda 1 jam hingga 2 jaman ya. Nah jadi begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online pinjam Indo ini. Dan next time gue akan coba rawat untuk aplikasi ini. Kalau kalian masih bingung bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas satu persatu dan support kalian. Dan juga buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. See you next my video. Bang.